Jadi kan harus perhatikan terkait masalah-masalah seperti itu ya. Apalagi berkaitan dengan maslahat umum ya. Maka jangan dituntum banyu teko tadi. Ambil cangkir dulu kemudian apa? Pian minum lewat cangkir tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak semua kaum muslimin dimudahkan untuk salat berjamaah, tidak semuanya dimudahkan hadir ke majelis ilmu agama dan juga ibadah-ibadah yang lain. Maka tentu ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan kemudahan yang lain untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang belum kita kerjakan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki hadis yang ke-15 tentang al-amru bil akli bil yamin wasyurbi minha. Perintah makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi akhrajahu Muslim. Dari nya ini kembali kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika dia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya, kenapa kita makan dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Maka para hadirin sekalian, hadis ini menunjukkan di antara adab berkaitan dengan makan dan minum adalah dengan tangan kanan. Secara asal ya, perintah Nabi SAW adalah wajib. Perintah asal dari Nabi SAW menunjukkan hukumnya adalah wajib. Namun ketika perintah itu berkaitan dengan masalah adab, maka hukumnya adalah sunnah. Seperti misalnya Nabi menyuruh kita kalau pakai sandal maka dengan kanan dulu, melepas dengan kaki kiri. Maka perintah ini dibawakan kepada sunnah karena berkaitan dengan adab. Contoh yang lain adalah pian masuk ke dalam WC, maka diperintahkan untuk dengan
kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Maka perintah ini juga adalah sunnah. Kenapa? Karena berkaitan dengan adab. Contoh yang lain adalah ketika masuk masjid maka dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ini juga perintah Nabi. Namun perintah ini hukumnya adalah sunnah karena berkaitan dengan masalah adab. Lalu bagaimana dengan makan dan minum? Maka memang makan dan minum ini berkaitan dengan masalah adab. Namun bukan hanya masalah adab, tapi berkaitan dengan agar jangan tasyabbuh dengan syaitan. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang status hukum makan dengan tangan kiri. Ada di antara ulama yang berpendapat bahwa ini jumhur bahkan makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya sunnah. Namun sebagian ulama yang lain ya seperti Ibnu Abdul Bar ya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa wajib makan dengan tangan kanan. Kenapa demikian? Karena dalilnya yang paling kuat adalah ini, hadis ini, karena bukan hanya perkara adab, tapi dalam rangka jangan menyelisihi jangan mengikuti syaitan, agar kita menyelisihi dari syaitan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita menyelisihi dari perbuatan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah dari syaitan. Maka termasuk langkah-langkah dari syaitan adalah kebiasaan dari syaitan. Maka karena syaitan suka yang kotor ya, maka dia makan dan minum dengan tangan kiri. Maka di sini disimpulkan bahwa wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah wajib makan dan minum dengan tangan kanan. Maka haram hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Karena perkaranya bukan masalah adab saja, tetapi dalam rangka agar tidak tasyabbuh dengan syaitan. Tidak apa? Tasyabbuh dengan syaitan. Kemudian ada pelajaran yang lain ya berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini membicarakan tentang perkara gaib. Apa itu? Tentang perbuatan dari syaitan. Dia makan dan minum dengan tangan kiri. Dan ini termasuk perkara yang gaib yang wajib kita imani. Karena berkaitan dengan masalah syaitan, kita tidak tahu bagaimana kebiasaan dia, perbuatan dia. Nah, ketika Nabi sebutkan bahwa di antara kebiasaan dia adalah makan dan minum dengan tangan kiri. Ketika Nabi yang menyampaikan, maka wajib kita benarkan dan imani. Ya. Ini termasuk perkara yang gaib. Dan juga termasuk kelaziman atau konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di antara kelaziman kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kita wajib membenarkan apa yang Nabi sampaikan kepada kita, termasuk masalah perkara-perkara yang gaib. Dan juga dalam hadis yang lain ya, Rasul banyak menyebutkan tentang kebiasaan dari syaitan, tentang perbuatan-perbuatan syaitan yang ini adalah perkara-perkara yang gaib. Di antaranya adalah syaitan juga bisa kencing, bekamih. Kenapa dia bekamih, bekencing? Karena dia minum. Berkaitan dengan hadis sebelumnya, karena dia minum, akhirnya dia kencing. Nah, ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, ketika ada seseorang yang disebut namanya di sisi Nabi, yang mana dia ada salah sahabat mengatakan, mazalana iman hatta asbaha maqama ila shalah. Orang tersebut tidur sampai pagi hari dan tidak bangun untuk mengerjakan sholat. Jadi ada seorang sahabat menceritakan sahabat yang mana sahabat ini ya ternyata dia ketiduran, kebablasan sehingga tidak sholat pada subuh. Nah, tidak bangun ketika subuh. Maka Nabi mengatakan dia adalah seorang yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Jadi ketika seseorang itu melayur, kesiangan,
subuh jam 8 bangun. Maka berarti dia telinganya telah dikencingi oleh syaitan. Sehingga dia tidak mendengar azan. Tidak mendengar misalnya suara dari istrinya kah untuk membangunkan dan seterusnya. Bisa jadi orang ini tidak berdoa ketika dia tidur. Maka telinganya dikencingi oleh syaitan. Maka wajib kita imani secara zahir, secara hakikat bahwa syaitan itu bisa kencing. Kenapa? Karena dia minum. Dan kita kan nggak tahu bagaimana sifat kencingnya, ya. Kalau manusia kan mengencingi pian tahu ini bubanyo kayak itu. Tapi ini berkaitan dengan perkara yang gaib, ya. Maka tidak boleh kita samakan bagaimana kencing kita dengan kencing syaitan. Karena tidak dijelaskan oleh syariat. Yang jelas ketika seseorang itu kebablasan, kesiangan, ya, sehingga tidak sholat, maka berarti kata Nabi telinganya telah dikencingi oleh syaitan. Ini juga termasuk perkara yang gaib. Maka wajib kita imani. Kemudian dan juga Rasul mengkabarkan bahwa syaitan bisa kentut. Nah, buang angin. Kentut kenapa? Akibat dari makan dan minum. Akibat dari makan dan minum. Ketika azan ya, Rasul mengatakan, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu durat." Jika dikumandangkan azan untuk salat, maka syaitan pun berlari sambil terkentut ya. Jadi dia tidak suka mendengar kalimat-kalimat azan. Maka dia lari, selari-larinya sampai terkentut-kentut ke tempat yang tidak terdengar azan. Ketika azan selesai dia balik lagi. Ketika qomat maka dia lari lagi sambil terkentut-kentut mencari tempat yang tidak kedengaran qomat. Selesai qomat maka dia kembali lagi mengganggu orang yang sholat. Nah, maka ini juga termasuk perkara yang gaib adalah syaitan bisa kentut yang diakibatkan oleh makan dan minum. Maka ini hadis-hadis yang berkaitan tentang perkara-perkara yang gaib, maka wajib kita imani. Kemudian tadi ulun sebutkan bahwa hukum dari makan dan minum dengan tangan kanan adalah wajib. Dalil yang pertama adalah hadis ini. Hadis ini memang berkaitan dengan adab, namun Nabi menyebutkan sisi yang lain. Dalam rangka apa? Menyelisih dari syaitan. Maka hadis ini terkandung dua perkara. Yang pertama adalah perintah makan dan minum dengan tangan kanan. Yang kedua adalah larangan agar kita tidak mengikuti syaitan. Sehingga hukumnya adalah wajib. Karena berkaitan dengan agar tidak tasyabbuh dengan syaitan. Kemudian dalil yang berikutnya, hukum dari makan dengan tangan kanan wajib adalah Rasulullah SAW memerintahkan makan dengan tangan kanan secara mutlak, ya, secara mutlak. Tidak ada kaitannya dengan yang lain. Contohnya adalah ketika Rasulullah SAW merintahkan seorang anak kecil dengan makan tangan kanan. Rasul menyuruhnya, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik." Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini mutlak perintahnya, tidak dikaitkan dengan apapun. Ya. Jadi sebelum Nabi menyuruh dia makan dengan tangan kanan, Rasul juga menyuruh dengan membaca Bismillah. Maka inilah doa dari makan. Ya. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan Pak. Tetapi samillah, baca Bismillah. Membaca Bismillah adalah doa makan dan minum. Kemudian dalil yang ketiga, ya, bahwa makan dengan tangan kanan wajib. Rasul pernah mendoakan keburukan bagi orang yang makan dengan tangan kiri. Kalau seandainya itu sunnah, kalau sunnah kan ditinggalkan gak berdosa, maka tidak mungkin Nabi mendoakan keburukan. Dan dalam hadis yang lain, ya, Nabi juga menyuruh kita untuk mendoakan keburukan dalam sebuah perbuatan tertentu, seperti orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid. Maka Nabi menyuruh kita mendoakan keburukan kan? Apa doanya? Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang, yang milikmu itu. Nah, ketika perbuatan itu haram, ya, kan berarti hukumnya apa? Mengumumkan barang yang hilang di masjid, hukumnya adalah haram. Makanya Nabi menyuruh untuk mendoakan keburukan agar Allah tidak mengembalikan barang tersebut.
Maka ketika Nabi ya menyuruh mendoakan keburukan terhadap sebuah perbuatan, menunjukkan perbuatan itu haram. Hadisnya adalah dalilnya adalah dari sahabat Salamah bin Aqwa, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Salamah bin Al-Aqwa, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi. Faqala qul bi yaminik, qala la astati'u, qala lastata'ta, ma mana'ahu illa al-kibru, qala fama rafa'aha ila fihi. Kata Salamah bin Al-Aqwa, ada seorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka beliau mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Jadi Nabi menyuruh, ya, maka pian juga demikian, melihat anak pian, kawan pian makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, maka nasihati, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Maka jangan sampai kita cuek, tidak peduli dengan orang yang makan dengan tangan kiri, terlebih anak kita, bini kita, kawan kita, dan seterusnya. Kata orang tersebut ketika ditegur Nabi, dinasihati Nabi, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan keburukan bagi orang ini. Beliau mengatakan, jika begitu engkau tidak akan mampu. Maksudnya mampu menggunakan tangan kanan untuk makan. Ya. Jadi kenapa dia makan dengan tangan kanan? Bukan karena tidak mampu, namun karena sombong. Sesungguhnya kata perawi hadis, tidak menghalanginya untuk makan dengan tangan kanan kecuali sombong. Jadi ini adalah uzur yang tidak benar, ya. Jadi dia makan dengan tangan kiri. Maka orang ini pun setelah didoakan oleh Nabi, ya, engkau tidak akan mampu mengangkat tangan kanan, maka orang ini pun tidak mampu mengangkat tangan kanannya untuk makan setelah doa Nabi tadi. Berarti kan ini orang ini apa? Sengaja untuk makan dengan tangan kanan. Adapun perkataan dia maka tidak benar, bukan karena tidak mampu, namun karena sombong. Maka perhatikan hadis ini. Tidak mungkin Nabi mendoakan keburukan terhadap perkara yang sunnah. Ini menunjukkan itu adalah wajib. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa orang ini yang didoakan Nabi keburukan ini adalah orang munafik. Orang munafik, ya. Tidak mungkin sahabat Nabi SAW melakukan demikian. Maka ini menunjukkan ketika ada sebuah doa, bahkan doanya buruk lagi, ya, yang didoakan oleh Nabi SAW terhadap sebuah perkara, kecuali perkara tersebut adalah perkara yang haram. Maka di sini disimpulkan bahwa makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan hukumnya adalah wajib, bukan hanya sunnah. Maka ini menyebut jadi ada beberapa dalil. Yang pertama adalah hadis ini alasannya adalah untuk menyelisih syaitan agar tidak serupa dengan syaitan. Kemudian juga alasan yang kedua adalah dalam hadis yang lain Nabi menyuruh secara mutlak. Kemudian yang ketiga, Nabi pernah mendoakan keburukan bagi orang yang makan dengan tangan kirinya tanpa ada uzur. Ini menunjukkan bahwasanya makan dan minum adalah wajib, bukan hanya sekedar sunnah. Nah, ketika pian sudah mengetahui adab-adab makan dan minum, ya, sebelumnya juga pian mengetahui adab-adab memakai sendal, adab berpakaian, tidak isbal dan seterusnya. Pian amalkan aktivitas sehari-hari pian. Memang pakai sandal hukumnya adalah mubah, tapi caranya menjadi berpahala kalau pian tahu ilmunya. Sama kayak misalnya tadi memakai baju, ya, tidak isbal, ya, kemudian ketika masuk WC dengan kaki kiri dan seterusnya, ini adalah aktivitas sehari-hari pian. Kemudian juga makan minum aktivitas sehari-hari pian. Makan minumnya adalah mubah, adat istiadat. Tetapi ketika pian tahu caranya maka menjadi sunnah dan berpahala. Nah, ketika pian mengamalkan ajaran-ajaran Nabi ini yang simpel ini berkaitan dengan kebiasaan pian, maka di antara keutamaannya adalah mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengamalkan perintah Nabi, mentaati ucapan Nabi, sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kata Allah, jika kalian mengikutinya Nabi, ya, kembalinya ini kepada Nabi SAW,
tahtadu, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Maka inilah yang menjadi perhatian kita kalau pian belajar berkaitan masalah adab. Apa yang harus pian dapatkan? Ilmunya, kemudian pian amalkan, sehingga pian mendapatkan petunjuk, bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang telah pian ketahui, kita sangat berhajat kepada petunjuk dan hidayah. Melebihi kita berhajat kepada makan dan minum. Melebihi kita berhajat kepada istri kita sendiri. Apa? Minta petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang istiqomah di pagi hari. Terkadang ada orang yang mampu melakukan ketaatan di subuh hari. Tapi ketika siang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sore ternyata malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak berikan hidayah dan petunjuk ke dalam hatinya. Kadang ada orang yang dulunya rajin ke majelis ilmu agama. Dulunya rajin sholat berjamaah. Wah, ini kedada lagi. Wah, ini jarang kelihatan muhasidin di majelis ilmu, ya, kada kelihatan lagi hadir berjamaah dan seterusnya, padahal rumah sidin dekat misalnya. Kenapa demikian? Karena Allah tidak memberikan petunjuk dan hidayah kepada sidin. Maka kita sangat berhajat kepada petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sebabnya adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ini kan hal-hal yang pian kerjakan sehari-hari, kayak bersandal, pakaian, makan minum, masuk WC, masuk rumah, masuk masjid. Ini adalah adab-adab yang harus pian perhatikan agar senantiasa kita diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Nabi pernah mengatakan, ya, tentang keburukan fitnah, apalagi di zaman sekarang, ya. Rasul pernah menyuruh kita untuk badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah yang begitu cepat seperti potongan-potongan malam yang gelap. Itu menunjukkan fitnah itu terjadi begitu cepat. Rasul mencontohkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ada seseorang laki-laki, kata Nabi, yang beriman di pagi hari namun menjadi kafir di sore hari. Ada orang yang beriman di sore hari namun menjadi kafir di pagi hari. Kenapa demikian? Fitnah yang begitu besar, ya, yang begitu hebat yang menimpa dia, dan juga Allah tidak memberikan petunjuk dan hidayah ke dalam hatinya. Ya, makanya kita di dalam sholat diwajibkan baca Al-Fatihah. Apa makna, apa isi dari surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Maka hidayah adalah yang paling penting yang pian butuhkan, ya. Terlebih di zaman sekarang. Nah, cara kita untuk mendapatkan hidayah adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah, dan jika kalian mentaatinya, ya Nabi, niscaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa perkara, ya, berkaitan dengan masalah makan dengan tangan kanan ini. Yaitu yang pertama adalah perkara makan dan minum, ya, itu adalah perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Namun menjadi ibadah adalah dengan caranya. Apa? Makan dan minum dengan tangan kanan. Sama kayak tadi pian misalnya bersendal, ya. Kaki kanan duluan melepas kaki kiri. Maka sendalnya mubah, adat kebiasaan, tapi menjadi ibadah dengan caranya sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Sama kayak guring. Guring adalah kebiasaan, mubah, ya. Kemudian menjadi ibadah kalau pian tahu caranya. Nabi mengajarkan berhiring ke bagian kanan, ya. Kemudian baca doa, kemudian sebelumnya berwudu, maka menjadi ibadah. Nah, sama kayak masuk WC tadi. Masuk WC-nya mubah, kebiasaan, ya. Namun caranya kaki kiri masuk, keluar kanan, baca doa menjadi ibadah. Maka akan banyak ibadah yang pian lakukan ketika pian tahu aktivitas pian ini ada caranya masing-masing. Ketika misalnya bersisir,
Bagian mana nang pian sisir dulu suruh? Bagian kanan. Nah, lagi bebina rambut panjang. Pian menyisir di hadapan laki pian besurui atau pian menyurui anak, maka suri bagian kanan terlebih dulu. Maka pian berpahala ya. Dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan makan dan minum pakai sendok atau sumpit? Maka juga menggunakan tangan kanan ya, tangan kanan. Itu mewakili dari tangan ya, pakai sendok dan sumpit, maka juga dengan tangan kanan. Kemudian ada permasalahan ya, bolehkah seperti ini dia meminum dengan tangan kiri? Alasannya adalah tangan kanannya kotor sehingga kada nyaman mengikuti gelas tadi. Rasa kada nyaman, apalagi kita sebagai tamu bercacap sambal di tangan. Nah, jarbian. Lalu menempel sambal di tangan pian. Hendak minum, ini tangan kotor. Rasa koler berbasuh keluar. Di luar sapelnya. Jadi ya, tempat pencuciannya di luar. Koler pian keluar. Nah, kadang kita apa? Karena kada enak lawan pemilik rumah dengan tangan kanan karena kotor, akhirnya minum dengan tangan kiri. Maka tentu ini bukan alasan yang tepat, bukan uzur yang syar'i. Karena mau cangkir kah, mau gelas kah, sekotor apapun tangan pian pasti dibasuh. Karena ada alasan Pak, kada boleh, tetap kada boleh ya. Misal pian ini lapar benar misalnya, ada sambal nang pian ketujui ya. Sambal tempuyak durian misalnya. Pian makan kada kain tapi kain, nah jar pian. Lalu kada nyaman hendak ini riget jar pian kalau menjapai gelas. Lalu pian menggunakan tangan kiri, ini tetap tidak boleh. Kenapa? Karena akhirnya gelas atau piring yang kotor pasti dibasuh. Maka tidak boleh pian menggunakan dengan tangan kiri. Mungkin pian akan menemukan orang seperti itu. Tangan riget nah lalu tangan kiri, kada boleh, itu bukan udzur yang syar'i. Kalau tangan pian kutung kanan, nah itu udzur syar'i namanya. Karena tidak bisa menggunakan tangan kanan ya. Tapi kalau seandainya hanya sekedar kotor saja, maka tetap tidak boleh kita menggunakan tangan kiri. Enggak apa-apa sekotor-kotornya pian ambil gelas tadi, kemudian pian minum ya. Kenapa? Karena kotor bisa dicuci. Nah, kemudian juga permasalahan kembali ketika pian meminum teko. Banyu yang ada di teko kan ganal tuh. Kadang-kadang kalau kita dengan tangan sebelah tangan, maka boleh menggunakan tangan kiri. Tapi fungsi dari tangan kiri hanya sekedar membantu. Hanya sekedar apa? Membantu. Tetap yang utamanya adalah tangan kanan. Nah, jadi pian ambil, nah, kemudian pian tahulah adab untuk minum. Ketika itu teko maka dengan cangkir, jangan dituntum. Jangan dituntum. Terkadang kita kan koler, Pak, bangun tengah malam, buka kulkas. Tupperware yang ganal tanah banyu. Kadang kita langsung minum. Padahal adabnya adalah ambil cangkir kemudian pian minum dengan cangkir tadi. Ya. Keganalan, kemana tumpah barat macam apa anak kecil ya. Maka adabnya adalah, jadi pian biasakan anak jangan langsung dia minum langsung di botol yang besar. Jangan adabnya adalah cangkir terlebih dulu, kemudian pian pian tuangkan ke banyu, ke cangkir tadi. Kalau dituntum kan apalagi orang banyak ya. Tempat umum pian tuntum, bekas muntung pian jadinya, pas kena COVID. Nah, jadi kan harus perhatikan terkait masalah-masalah seperti itu ya. Apalagi berkaitan dengan maslahat umum ya, maka jangan dituntum banyu teko tadi. Ambil cangkir dulu kemudian pian minum lewat cangkir tadi. Nah jadi misalnya ketika berkaitan dengan masalah tangan yang kotor, bagian kanan, maka tidak mengapa. Pian menggunakan tangan kotor, kemudian pegang cangkirnya kemudian minum. Tidak boleh dengan alasan tangan kotor sehingga pian minum dengan tangan kiri. Tetap hukumnya adalah haram. Ya, kita sambung ke hadis yang ke-16. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa allaqahu al-Bukhari.
dari sahabat dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ya. Ini kalau kita belajar Lataiful Isnad, keindahan sanad, maka hadis ini diriwayatkan oleh seseorang dari abahnya, dari kainya. Nah, ini bertiga beranak lah perawi hadis. Amr bin Syu'aib mengambil hadis dari abahnya mengambil dari kainya. Semoga Allah meridhoi mereka. Kakeknya mengatakan, kakeknya sahabat Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah, serta bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Jadi ini perkara-perkara yang mubah, bahkan ada pahalanya, ada ibadahnya. Perkara mubah satu, makan, minum, berpakaian. Kemudian perkara ibadah adalah bersedekah. Namun Nabi melarang kita ketika mengerjakan hal-hal ini adalah berlebih-lebihan dan sombong. Berlebih-lebihan dan sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud di sini bukan Abu Daud pemilik Sunan Abi Daud. Ya, bukan termasuk Imam Kutubus Sittah. Tapi maksud Abu Daud di sini adalah Abu Daud At-Toyalisi. Abu Daud At-Toyalisi. Dan hadis ini sanadnya adalah hasan. Ya. Maka pada hadis ini menunjukkan bahwasanya asal dari perkara-perkara berkaitan dengan masalah perkara mubah, perkara dunia seperti makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, hukum asalnya adalah mubah. Maka boleh berkreasi ya dalam perkara-perkara dunia. Entah masalah makanan yang dulunya tidak ada di zaman Nabi, sekarang ada di zaman Nabi, maka hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi berkaitan dengan masalah makanan dunia ya, maka hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Berbeda dengan ibadah, maka hukum asal dari ibadah adalah haram, terlarang sampai ada dalilnya. Dan jangan dibalik. Kalau ibadah itu mana dicari dalilnya, mana dicari larangannya. Jadi berkaitan dengan masalah ibadah adalah mana dalilnya, bukan mana larangannya ya. Nah, selain ibadah kayak tadi pakaian, minuman, kemudian makanan ya, maka hukum asalnya adalah boleh, tidak terlarang sampai ada dalil yang melarang. Kayak misalnya durian ya. Di zaman Nabi belum ditemukan durian ya. Maka zaman sekarang ada durian. Nah, maka hukum asalnya apa? Halal, boleh. Apakah ada larangannya makan durian? Maka jawabannya tidak ya. Maka berarti durian adalah halal dimakan. Nah, kalau ibadah tadi hukum asalnya adalah terlarang sampai datang dalilnya. Tapi jangan dibalik, ketika berkaitan dengan ibadah mana larangannya? Bukan ya. Kalau seandainya ketika kita mengingkari sebuah ibadah yang tidak ada dasarnya, lalu si pelaku mengatakan mana larangannya, kita balik Pak kita tanyakan kembali, ulun betakun lawan pian, apakah ada larangan sholat subuh 5 rakaat? Pasti pian kada temukan larangannya di Al-Quran maupun hadis. Tapi kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Karena ada dalilnya. Ada enggak larangannya sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat? Enggak ada Pak tidak ada larangannya. Tapi kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Karena ada dalilnya. Jadi berkaitan dengan perkara mubah dunia, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Berbeda dengan ibadah, maka hukum asalnya adalah terlarang sampai ada dalilnya. Maka berkaitan dengan ibadah cari dalilnya. Cari apa? Dalilnya. Nah, ketika ibadah itu ada dalilnya, pasti ada cara yang dijelaskan oleh Nabi. Ketika ibadah tidak ada dalilnya, maka tidak ada caranya. Nah, contoh sholat ada dalilnya, maka Nabi mencontohkan cara sholat. Ya. Contoh yang lain, haji dan umroh adalah ibadah yang ada dalilnya, maka ada caranya yang disampaikan oleh Nabi. Puasa kah, zikir kah, baca Quran kah, berkaitan dengan ibadah yang ada dalilnya, pasti ada caranya yang disampaikan oleh Nabi. Ada ibadah tidak ada dalilnya, maka tidak ada caranya dari Nabi. Cari aja pasti kededa.
ketika ibadahnya tidak ada dalilnya. Kayak sholat disebutkan fikih sholat, ada caranya. Wudu ibadah fikih wudu, haji umroh dan seterusnya ada fikihnya, ada caranya. Contoh ibadah apa misalnya? Ada enggak fikih ibadah ini? Pasti kan ada. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Maka berkaitan dengan makanan, minuman ya, perkara-perkara berkaitan dengan dunia rizki yang baik adalah secara asal hukumnya adalah boleh. Nah maka yang boleh, yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Ulun sebutkan, termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sangat banyak menghalalkan kepada kita dibandingkan mengharamkan. Contoh makanan. Segala jenis makanan banyak yang halal kepada kita, ya. Dari nang hidup di udara, sampai nang hidup bersama kita seperti ayam sampai nang di bawah lautan. Semuanya apa? Halal. Tapi terkadang orang mencari nang haram. Bingung juga, Bang. Nang halal banyak, nang haram yang sedikit. Maka ini adalah termasuk kesenangan-kesenangan yang Allah halalkan dan tidak diharamkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Untuk siapa? Untuk manusia. Maka banyak sekali yang halal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kita, seperti tadi makan, minum, berpakaian dan seterusnya. Kemudian para ikhwah sekalian, nah ini kan perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik, yang tidak diharamkan, seperti makan, minum, berpakaian. Namun menjadi haram, kapan? Kalau israf. Apa israf? Berlebih-lebihan. Kalau apa? Pian sombong menggunakannya, maka menjadi haram. Nah, contoh tadi makanan. Bagaimana ya makanan itu menjadi perbuatan yang haram kalau ketika pian makan disertai dengan berlebih-lebihan. Ya. Pian makan sendiri, namun nang pian pesan 10 macam. Ada dari A sampai Z. Akhirnya apa? Berlebih-lebihan tidak dihabiskan. Maka menjadi haram, israf, berlebih-lebihan. Contoh yang lain adalah pakaian. Ya. Pakaian bisa menjadi haram ketika pian memakainya dalam keadaan sombong. Pian memakai baju yang harga 10 juta. Harga 10 juta. Ya. Kemudian pian bergaya di hadapan kawan-kawan pian. Kawan pian memakai baju yang murah 1 juta aja, memakai baju larang juga maksud bajurnya. 10 juta dengan 1 juta. Kemudian dia berlagak sombong, menghinakan baju kawan-kawannya, menyamati baju kawan-kawannya macam-macam. Ini kada bermerek, ini KW, padahal asli juga tapi tak murah. Akhirnya pakaian yang halal ini menjadi perilakunya haram karena dipakai dengan cara yang sombong atau berlebih-lebihan. Jadi secara asal makan, minum, berpakaian adalah halal, baik, namun menjadi haram ketika dilakukan dengan 2 cara. Pertama berlebih-lebihan, yang kedua dia sombong, maka menjadi haram. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrobu wala tusrifu. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Misal tadi beli makanan yang mahal tapi tujuannya hanya untuk dipoto. Untuk apa? Dipamerkan lawan kawan-kawannya nang kada bisa memakan makanan ini. Kan kawan kasihan ya. Kada pernah makan makanan ini, larang ya. Kemudian sangat lezat lagi ya. Kemudian dia hanya sekedar untuk dipoto-foto saja. Maka ini pamer ya. Maka ini apa? Pamer dan bisa menyakiti hati kawan tadi. Maka menjadi haram ya. Makanya lebih bagusnya ketika berkaitan dengan makanan jangan dipamerkan. Bisa jadi ada kawan yang melihat, nang inya idam-idamkan, ternyata kada kesampaian. Akhirnya sedihnya karena pian betampai-tampai makanan di media sosial. Betampai kada membari pulang. Ada seorang ulama, ulun pernah membaca sebuah kisah. Ada seorang ulama, kalau sidin beli makanan, sidin tutup-tutupi bae.
Kenapa? Khawatir tetangganya melihat, sedangkan tetangganya tidak mampu untuk membeli. Menjaga perasaan tetangga. Ini kada baunya pian sebarakan. Durian misalnya pian muka durian. Kulitnya pian hamburakan di muka rumah. Agar orang tahu ini pian muka durian. Nah, ini kasihan kawan yang kada kawan membeli ya, tetangga yang kada bisa membeli. Ini hendak mana nukar, tapi kada berduit. Akhirnya apa? Sedih inya dengan perilaku pian. Maka ini makanya ada penelitian. Orang yang suka pamer itu ada memiliki penyimpangan dalam jiwanya ya. Ada semacam kondisi jiwa yang menyimpang lah, suka pamer ya. Maka ini harus diperhatikan demi menjaga perasaan nang melihat. Nah, ini juga kembali kepada terkadang kada tahan Pak kita dapat makanan, membeli makanan yang jarang orang makan. Terkadang kita hendak mana pamer, hendak mana menampaikan. Nah, kada tahan. Maka pian harus tahan-tahan ya untuk menjaga hati kaum muslimin ya. Bisa jadinya kada kawan nukar, akhirnya berhutang karena melihat pian, berhutang pulang. Kasianinya. Maka secara asal ya berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian adalah boleh, namun bisa menjadi haram kalau diiringi dengan sombong atau berlebihan. Ya. Kemudian, nah ini kan tadi di sini Nabi mengatakan konteks hadisnya adalah berkaitan dengan makanan, minuman, berpakaian dan bersedekah fi ghairi sarafin, tanpa israf, berlebih-lebihan. Nah, termasuk makna terjemahnya berlebih-lebihan adalah tabdzir. Mubadzir kan berlebih-lebihan. Namun israf dalam hadis ini artinya juga berlebih-lebihan, dengan mana makna tabdzir ada sedikit perbedaan. Kan terjemahnya sama. Tabdzir, israf, terjemahnya apa? Sama-sama berlebih-lebihan. Namun ada sedikit perbedaan makna antara israf dengan tabdzir. Kalau israf dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku israf berlebih-lebihan. Berkaitan dengan tabdzir, Allah mengatakan la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sungguh orang yang melakukan tabdzir, ya buang-buang harta adalah teman dari syaitan. Nah, maka israf terjemahnya apa? Berlebih-lebihan. Namun secara umum, kalau tabdzir berlebih-lebihan berkaitan dengan harta. Nah, ulun ulang, israf ini berlebih-lebihan secara umum. Entah berkaitan dengan harta atau selain harta. Contoh berlebih-lebihan dalam berkata-kata. Nah, bepandir terus ya. Kemudian tidak ada manfaatnya, mencerocos terus. Ya. Itu namanya apa? Israf. Berlebih-lebihan dalam berbicara ya. Atau berlebih-lebihan dalam beramal soleh. Itu namanya apa? Israf. Berlebih-lebihan beramal soleh sehingga akhirnya kecapean keuangan tidak mengamalkan lagi. Itu namanya apa? Israf. Adapun berkaitan dengan harta maka disebut dengan tabdzir. Jadi israf itu umum, berkaitan dengan harta atau selain harta. Kalau tabdzir itu hanya berkaitan dengan harta. Maka berkaitan dengan israf, innallaha la yuhibbul musrifin, maka berkaitan dengan tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Ya. Kemudian para ikhwah kita habiskan, para ikhwah sekalian, di antara perbedaan lagi ya berkaitan dengan makna israf dan tabdzir ya. Ketika berkaitan dengan membelanjakan harta, ya, mengeluarkan harta, maka israf itu berkaitan dengan pengeluaran yang berlebih-lebihan. Kan kita beli makanan, tetapi kita membeli makanan ini yang asalnya baik ini, boleh ini secara berlebih-lebihan. Kayak tadi pian seorang diri ke ruang makan, namun yang pian pesan banyak sehingga pian kada habiskan, maka menjadi haram karena pian israf. Padahal kan boleh-boleh saja pian banyak, tapi karena berlebih-lebihan tidak habis dibuang maka menjadi berlebih, menjadi haram. Nah, kalau tabdzir berkaitan dengan membelanjakan harta kepada perbuatan maksiat sekalipun tidak berlebih-lebihan. Contoh misalnya dia punya harta namun dia gunakan untuk berzina. Nah, untuk berzina. Maka ini namanya apa? Tabdzir.
Namanya tabdzir. Karena membelanjakan harta untuk perbuatan maksiat. Kalau israf tadi dia membelanjakan harta yang halal baik mesan makanan tapi dengan cara berlebih-lebihan. Maka namanya adalah israf. Kalau membelanjakan harta sekalipun sedikit tapi digunakan untuk maksiat, maka dinamakan dengan tabdzir. Nah, misalnya membeli petasan, ya, mengganggu orang kan? Sekalipun nang pian beli 1.000, nah kan ada banyak, tapi namanya tabdzir. Karena membelanjakan dalam perbuatan maksiat mengganggu orang, maka dinamakan dengan apa? Dengan tabdzir. Kemudian para ikhwas sekalian, ya, sebagai penutup ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya menyebutkan faidah-faidah dari untuk tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Di antara faidahnya adalah kata beliau, anna fil i'tidal sarra barakah. Sesungguhnya dalam pertengahan membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan itu menarik keberkahan. Apa? Ujar Sidin, tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta sekalipun itu boleh secara asal adalah menarik keberkahan. Nah, maka yang paling penting dari harta yang pian miliki bukan banyak dan sedikit tapi mengandung keberkahan. Terlebih makanan, Pak Ai. Nah, ulun pernah menyebutkan sebelumnya, ketika kita makan, maka hendaklah makanan tersebut mengandung keberkahan. Di antara yang Nabi sampaikan kepada kita, kalau pian makan langisi, dilangisi. Sehingga yang menempel sisa-sisa makanan di tangan pian jilati. Karena bisa jadi itu adalah keberkahannya. Sama halnya ketika pian berbelanja, makanan, pakaian, minuman, maka jangan berlebih-lebihan, tapi i'tidal, pertengahan. Kenapa? Karena menarik keberkahan. Apa makna minuman makanan berkah? Maka Syekh Abdullah Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam ini, kata beliau, makanan minuman berkah maksudnya adalah yaitu untuk mempermudah pian beramal soleh. Jadi makanan dan minuman yang pian makan karena mengandung keberkahan agar pian mudah melakukan ketaatan. Yang kedua, agar makanan tersebut menyehatkan pian bukan sumber penyakit. Itu apa? Makna dari makanan yang berkah. Maka bagi yang pian subuh tadi bersahur, maka perhatikan sabda Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sungguh yang ada pada makanan sahur terdapat keberkahan. Makanya orang yang berpuasa itu kenapa inya nyaman beribadah? Bulan puasa pian puasaan. Sehari kau sejus 2 juz bae. Embah bulan Syawal kadang awal lagi dah. Kadang kau sejus 2 juz ngali sudah mencapai Quran, kadang Qurannya berdebu. Kenapa ketika puasa itu nyaman pian beribadah? Salah satu sebabnya adalah karena yang pian makan ketika sahur full makanan keberkahan. Sehingga pian mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah orang yang senantiasa mengamalkan puasa sunnah. Dan jangan tinggalkan sahur. Sekalipun seteguk banyu tapi zam-zam pulang, Masya Allah. Atau yang sidin makan sebuting wadi untuk, jangan tinggalkan makan sahur. Kalau pian merasa kuat ya, fitness setiap hari, ya, sehingga pian kada apa-apa jar pian kada makan dan kada minum. Ingat, makan sahur adalah makanan yang berkah, yang membuat pian mudah melakukan ketaatan ya, yang menyehatkan pian, bukan makanan yang berpenyakit. Sehingga apa? Jangan sampai meninggalkan makan sahur. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.